Perkenalkan, nama saya Salma dari jurusan Matematika. Oke, nama lengkap aku ya. Nama aku Anissa Izatu Maulandari, biasa dipanggil Nisa. Oh ya, kenalin aku Bagas Gosa Hidayat, biasa dipanggil Gosa. Nama saya Anggun dari Kimia ITS. Namanya Ariel. Oh, nama saya Nur Hayati. Matematika di kampus ITS. Oh ya, jadi saya di sini jurusan studi pembangunan. Jurusan Teknik Elektro ITS. Kimia ITS. UNESA, Teknik Sipil. Dari kampus Tithal Hadid, jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Sekarang semester akhir. Sekarang saya masuk semester 5. Semester ini akan menginjak semester 5 ya. Sekarang semester 8 mau 9. Semester 1. Baru masuk ya? Iya. Alasan memilih jurusan itu kenapa Mbak? Kalau Matematika ya? Iya. Karena sebenarnya pilihan kedua sih. Alasan pertama tuh informatika dulu. Pengennya itu yang berhubungan sama komputer, dan kebetulan waktu cari-cari itu di matematika bisa bisa fokus juga ke ilmu komputer juga, komputasi, matematika dan lain-lain gitu. alasan memilih jurusan itu kenapa Mbak? Alasannya yang pertama karena kan di ITS tuh jurusan sosum cuma ada 2 ya, NB sama SP. Nah, karena saya SMA dari IPS, jadi saya memilih SP ini dan relate sama dulu waktu saya SMA. Alasan milih jurusan itu apa Mas? Oh, karena jurusan Teknik Elektro itu sesuai mungkin dengan passion saya, yang terutama saya dari IPA ya SMA-nya. Kemudian saya suka dan tertarik dalam bidang pembangkitan tenaga. Nah, saya akhirnya terusnya ke Teknik Elektro. Alasan memilih jurusan kimia itu kenapa Mbak? Memang lebih suka gitu sih. Awalnya dulu di SMA emang kayak lebih tertariknya di kimia dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Alasan milih jurusan itu kenapa sih Mas? Sipil. Alasan milih jurusan ya karena aku dari Kalimantan. Di sana kan juga pembangunan masih banyak, jadi ya prospeknya juga luas gitu. Jadi peluang kerja. Nah, alasan memilih jurusan itu kenapa Mbak? Alasannya karena saya sendiri itu suka dengan hal komunikasi dan ada keinginan untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran dari agama Islam. Berarti jurusan yang dipilih ini sesuai ya Mbak sama keinginannya? Bisa dibilang begitu. Apakah bayangan tentang jurusan ini, ekspektasinya itu ada yang melenceng atau enggak Mbak? Ada karena jadi di jurusanku di kampus ini, setauku setiap kampus beda-beda sih. Tapi kalau di kampus ini terbagi jadi 5 rumpun. Maksudnya 5 rumpun itu ada kayak semacam fokusan-fokusan lagi waktu udah masuk itu. Kalau aku milih ke rumpun atau bisa dibilang lab ya, aku fokusnya ke lab ilmu komputer dan Proficom, Programming dan Visual Computing. Tapi meskipun aku fokus di situ, tetap ada matkul-matkul wajib yang misal kayak perhitungan dan lain-lain itu kan pasti wajib kan ya. Dan aku kesulitan di situ, apalagi kalau matematika itu ternyata ada yang di luar bayanganku, seperti analisis dan lain sebagainya gitu. Apakah setelah masuk ke jurusan itu sesuai sama ekspektasinya enggak? Awalnya saya tidak sesuai ekspektasi ya, mungkin karena saya juga kurang riset. Karena jurusan studi pembangunan saya pikir itu mirip seperti ekonomi pembangunan. Nah, ternyata itu sangat ibaratnya sangat jauh karena studi pembangunan itu lingkupnya sangat sosial humaniora sekali. Jadi ya awalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya sih, tapi bukan berarti saya menyesal ya. Ada ekspektasi yang sesuai nggak sama jurusan itu? Ada tentunya ada sesuai ekspektasi saya. Kita belajar arus lemah, arus kuat. Yang penting saya juga udah riset sih sebenarnya teknik itu seberapa, dan sesuai dengan passion saya ya sesuai kok ekspektasinya. Jurusan yang Mbak pilih itu sesuai sama ekspektasi Mbak nggak sebelum masuk sama sesuai? Iya, sesuai. Karena emang keinginannya di situ, jadi ngejalaninnya juga enjoy aja sih. Berarti nggak ada gak merasa menyesal? Nggak ada. Jurusan yang Mas pilih itu sesuai ekspektasinya Mas nggak waktu awal-awal? Sesuai sih. Pernah merasa salah jurusan gitu? Enggak, emang pilihannya dari awal sipil. Jurusan itu sesuai sama ekspektasinya Mbak nggak untuk maba ini? Iya Mbak, sesuai sama jurusan saya, sesuai sama ekspektasi saya, karena ya
saya kan suka dengan hal komunikasi dan di sini diajarkan hal-hal dasar-dasarnya gitu. Ada perasaan nyesel nggak Mbak milih jurusan matematika ini? Pernah dulu waktu down, waktu jauh, Awal ya? iya jauh dari orang tua kan. Enggak sih, cuman 1 jam perjalanan dari rumah. Cuman kan hidup sendiri ngekos gitu kan, jadi kayak waktu ada di masa-masa down pernah nyesel gitu. Pernah merasa menyesal nggak salah jurusan kayak gitu? Enggak kok, saya cocok dengan jurusan ini. Nggak ada Kak merasa menyesal? Nggak ada. Jurusan itu ya? Nggak ada. Berarti nggak pernah menyesal milih jurusan ini ya? Enggak kok. Berarti nggak pernah merasa menyesal ya, awal-awal ini belum merasa menyesal ya? Belum sih Mbak, cuman kadang ada MK yang sedikit sulit, jadi ngerasa bukan menyesal sama jurusannya, tapi mungkin merasa sulit sama MK-nya. Pendapat tentang orang-orang yang salah jurusan itu menurut Mbak gimana? Salah jurusan ya. Biasanya kan ada tuh di tengah perjalanan, aku kayaknya salah jurusan deh. Ada sih teman-teman aku yang udah tahun kedua itu masih pindah lagi ke jurusan lain, daftar lagi, belum bisa beradaptasi mungkin yang pertama. Yang kedua terlalu nggak bisa move on dari keinginan yang lama. Jadi kayak masih belum terima kalau dia itu akhirnya jadi kesini gitu. Terus yang ketiga dia merasa salah jurusan karena beban kuliahnya nggak semudah yang diekspektasikan gitu. Yang keempat kurang berusaha seperti saya ya. Kalau pendapat Mbak tentang orang-orang yang salah jurusan itu gimana Mbak? Tentang salah jurusan ya, sebenarnya tuh salah jurusan. Sebenarnya itu saya juga pernah mungkin ngerasa salah jurusan ya, karena di SP itu kan sangat sosial humaniora sekali, sedangkan saya itu sangat menyukai pelajaran ekonomi. Gimana sih? Ya jadi menurut saya tuh salah jurusan nggak ada deh yang salah jurusan. Yang penting kita enjoy, menikmati, kan kamu dari awal udah milih itu, jadi ya harus tanggung jawab juga. Kalau pendapat Mas tentang orang-orang yang salah jurusan itu seperti apa? Kayak gimana? Wah, orang yang salah jurusan menurutku berarti kurang di tahap perencanaannya. Karena setiap proses kita kan harus ada perencanaan dulu. Kayak tadi, kurang riset, kurang paham betul apa yang mau dimasuki dia. Menurut saya itu sih mungkin yang perlu dievaluasi ke depannya. Kalau pendapat Mbak tentang salah jurusan itu seperti apa Mbak? Kalau tentang salah jurusan mungkin saya nggak berani ngejudge ya, itu kan preferensi orang masing-masing. Kalau menurut saya salah jurusan itu mungkin dia belum menemukan inti dari jurusan itu apa, sehingga dia belum merasa nyaman dengan jurusannya, sehingga dia merasa salah jurusan. Kalau menurut saya mungkin kalau dia merasakan salah jurusan, mungkin bisa sharing-sharing sama temennya yang udah kayak nyaman banget dengan jurusan itu, sehingga dia lama-kelamaan juga akan mendapatkan positive vibes-nya di situ. Nah, pendapat Mbak tentang orang yang merasa salah jurusan itu bagaimana Mbak? Kalau menurut saya sih mungkin mereka bisa jadi karena ikut-ikutan teman gitu kan, atau mungkin ya dia memilih jurusan itu bukan karena dirinya, tapi mungkin karena ekspektasi orang tuanya atau mungkin hal-hal yang lain. Ya menurut saya sih mereka perlu mengenal dirinya sendiri gitu, dia mau di mana. Ya menurutku ya mending ya tetap dijalani aja kan, biar mengalir aja lah. Terus kelebihan sama kekurangan di jurusan ini menurut Mbak apa? Kelebihannya itu bisa karena matematika ya ilmu yang umum, ya ilmu yang bisa dipakai di mana aja, jadinya kesempatan buat kemana aja itu juga lebih besar. Terus kekurangannya buat aku sendiri yang mau fokus ke komputasi, saingannya dari jurusan lain itu yang emang fokus di situ, jadi lebih susah bersaing gitu. Terus kelebihan sama kekurangan dari jurusan yang Mbak pilih itu apa? Oke, kelebihannya kalau SP ini kan ilmunya sangat multidisiplin banget ya. Kita belajar sosiologi, kita belajar geografi juga, kita belajar ekonomi pun, kita juga belajar tentang sedikit pengetahuan tentang teknologi, kebijakan publik dan segala macam. Jadi ini tuh lingkupnya sangat multidisiplin, dan kedepannya itu insya Allah bisa membawa
kayak gampang aja, mungkin kalau misalnya mau berkarir gitu gampang masuk kemana. Kalau dari kekurangannya sendiri? Kekurangannya karena kalau dari aku sendiri ya, opini aku pribadi, karena SP ini kan masih jurusan baru ya. Dia baru tahun 2019, jadi dia belum ada lulusan. Jadi mungkin kayak kita masih belum punya ikatan alumni yang kuat gitu sih kekurangannya menurut aku. Iya. Kelebihan sama kekurangannya deh dari jurusan yang dipilih. Kelebihan teknik elektro sendiri karena mungkin teknik elektro insya Allah harusnya bakal terus memiliki kebermanfaatan dan selalu eksis lah istilahnya di masa depan, karena kan sesuai perkembangan zaman saya rasa teknik elektro sangat dibutuhkan nantinya. Kalau kekurangannya? Kekurangannya mungkin adalah tantangannya di sini di elektro kita harus mungkin lebih tantangan ya. Jadi kita harus berinovasi terus sesuai perkembangan zaman supaya ilmu yang kita dapatkan di elektro itu berguna nanti di masyarakatnya. Mungkin itu sih inovasinya. Nah, suka duka jurusan yang Mbak pilih selama awal-awal ini, sukanya apa, dukanya apa? Sukanya kalau di kampus saya itu dia sistemnya itu pengamatan gitu kan. Jadi MK-nya itu tentang pengamatan. Ya dukanya karena kan kita terbiasa belajar itu ya copy paste gitu kan dari Google. Nah, ini kan waktu kita dihadapin sama MK yang basicnya itu pengamatan. Jadi kayak saya tuh terkejut gitu dengan MK ini. Awal-awal Terus suka duka di jurusan yang Mas pilih, sukanya dulu di teknik sipil itu apa aja? Ya sukanya ya apa ya, kan suka hitung-hitungan kan. Ya ternyata hitung-hitungannya banyak banget, terus tugas banyak, praktek banyak, ya lembur lah, ya gitu-gitu. Dukanya itu dukanya deh. Iya itu dukanya, sukanya dikit soalnya. Ya dikit itu apa Mas? Dikitnya ya paling kayak apa ya, Suka duka kuliah di ITS Mbak, sukanya apa dulu? Banyak sukanya sih daripada dukanya. Di sini ya banyak teman yang dari berbagai penjuru kan Mbak. Dari situ saya menemukan banyak teman dengan berbagai banyak karakter, sehingga di sini saya nggak hanya belajar tentang akademik, tapi saya juga bisa mempelajari, oh ternyata hidup dengan orang banyak itu kayak gini, harus nempatin kita itu di posisi mana dan harus bagaimana gitu sih Mbak. Suka duka kuliah di ITS itu apa Mbak? Suka duka kuliah di ITS. Sukanya dulu deh. Sukanya kampusnya luas ya, bisa main kesana kemari. Terus kampusnya di Jawa Timur, yang mana tempat aku tempat aku dibesarkan. Jadi udah akrab sama lingkungannya, budayanya, jadi lebih enak aja. Jadi nggak kayak teman-teman yang dari luar Jawa Timur atau dari luar pulau, bahkan yang kesulitan sama bahasa dan budayanya juga. Terus sukanya lagi ya orang-orangnya ramah lagi ya. Aku paling suka ini nih, masjidnya sangat-sangat nyaman, bersih ya gitu. Suka duka kuliah di sini itu apa? Suka duka kuliah di ITS ya. Suka duka kuliah di ITS adalah ya banyak sih. Kalau karena ITS ini tuh kan dia teknik ya. Kalau saya sendiri kan sosum, jadi kayak minoritas. Jadi kalau saya ngelihat teman-teman teknik lain yang yang dia ke lab, yang dia ada yang dia ada kayak segala macamnya. Jadi saya di sosum itu kayak saya ngerasa beda aja gitu. Saya penelitiannya ke lingkup ranah sosial, sedangkan teman-teman saya teknik itu lingkupnya lebih ke lebih ke saintek, lebih ke teknik lah gitu. Itu sih sukanya, kayak ngerasa beda aja. Suka duka kuliah di TS, sukanya dulu deh. Wah, sukanya di sini komunitas atau lingkungannya sangat aktif ya, sangat ambisius untuk berprestasi. Jadi saya juga ikut aktif buat produktif juga sih. Dukanya? Dukanya banyak. Dukanya karena kampusnya luas jadi pegel. Kalau misal ngurus ini itu. Jadi kampus luas bisa jadi suka, bisa jadi duka ya. Apalagi ya itu ada, aduh ini agak sensitif nih. Ada perpeloncoan waktu di awal waktu mahasiswa baru itu ya. Itu semacam jadi bukan budaya sih, kayak turun-temurun gitu loh.
Tapi semenjak COVID jadi udah nggak begitu, apa ya, setahu aku ya udah jadi nggak begitu dijalankan lagi. Social distancing mungkin ya, Mbak? Iya mungkin. Setauku terakhir tuh angkatan bawahku. Kalau dukanya? Dukanya adalah ya jelas lah, kalau mahasiswa kayaknya pada umumnya sama ya, kayak tugas yang banyak, segala macamnya. Saya sih belum menemukan duka yang sampai mendalam gitu, belum ada sih. Ya, kalau dukanya? Dukanya, nah karena banyaknya kekuatan yang ingin produktif itu, saya juga ikut produktif, saya ikut aktif juga. Akhirnya saya malah keteteran sendiri karena kegiatan-kegiatan yang ada.